Kembali di iNews Sore, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali bersafari. Hari ini Kapolri mengunjungi Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Kunjungan Kapolri bertemu Kasau menjadi salah satu upaya untuk mempererat solidaritas TNI Polri. Keduanya siap berkolaborasi untuk mengatasi masalah pandemi COVID-19 dan mengamankan pembangunan nasional. Keamanan negara, keselamatan rakyat, maka solidaritas TNI dan Polri wajib, dan itu harus bisa dilaksanakan mulai dari level atas sampai level paling bawah. Oleh karena itu tadi juga kita diskusikan beberapa program kerjasama, baik yang bersifat pendidikan, pelatihan bersama, dan juga kegiatan-kegiatan operasional yang tentunya bisa disinergikan antara TNI Polri dalam hal ini Angkatan Udara. Ketua Umum Demokrat AHY menuding ada orang di lingkaran Jokowi akan merebut Partai Demokrat. AHY menyatakan perebutan direncanakan secara sistematis untuk menggeser dirinya dari posisi Ketua Umum. Pimpinan Partai Demokrat kali ini juga membahas hal yang cukup serius, yang cepat atau lambat pasti menjadi konsumsi publik dan diketahui oleh masyarakat secara luas. Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tentunya, kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, presumption of innocence, dalam permasalahan ini. Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan. Ya, menurut AHY terdapat 5 orang yang merupakan kader, mantan kader, serta orang di lingkaran Jokowi yang terlibat untuk mengambil alih Partai Demokrat. Menurut anak sulung SBY itu, perebutan paksa Demokrat sebagai jalan salah satu tokoh yang terlibat untuk maju di Pilpres 2024. 10 hari yang lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat, baik pusat, daerah, maupun cabang, tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai yang dilakukan secara sistematis. Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekali lagi sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo. Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat.
ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atau KLB. Permadi Arya atau Abu Janda penuhi panggilan Bareskrim Polri hari ini. Abu Janda diperiksa terkait dugaan rasialisme dan ujaran kebencian terkait pernyataan Islam arogan. Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda diperiksa polisi hari ini. Abu Janda penuhi panggilan Bareskrim Polri sebagai pihak terlapor untuk 2 kasus sekaligus. Kasus pertama adalah dugaan rasisme terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, dan yang kedua dugaan ujaran kebencian terkait pernyataan Islam arogan melalui cuitannya. Abu Janda dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Karena mendapat tekanan dari sejumlah pihak, Abu Janda mengeluarkan klarifikasi dan meminta maaf. Izinkan saya, Yai, Gus, Ustadz, untuk menjelaskan kesalahpahaman tulisan saya di Twitter. Pertama-tama komentar saya itu diviralkan, dipotong, tanpa konteks seolah-olah itu adalah pernyataan mandiri. Padahal itu adalah cuitan jawaban saya ke Ustadz Tengku Zulkarnain yang sedang provokasi sara mengatakan minoritas di Indonesia itu arogan ke mayoritas. Jadi karena itulah keluar kata arogan di tulisan saya. Karena saya menjawab tweet Ustadz Tengku tadi yang mengatakan katanya minoritas di sini arogan ke mayoritas. Yang kedua, komentar tersebut tentunya saya bicara sebagai seorang muslim dalam konteks otokritik perihal masalah internal Islam saat ini. Bukan kali ini saja Permadi Arya atau Abu Janda dilaporkan ke polisi. Pegiat media sosial ini telah berulang kali dilaporkan karena kerap melontarkan pernyataan yang kontroversial. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Lautan sampah di tengah permukiman warga di Kampung Caman, Bekasi, Jawa Barat dibersihkan namun tanpa alat berat. Sementara itu petugas UPTD Dinas Kebersihan juga menindak tegas 3 warga yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan. Usai menangkap tangan 3 warga yang membuang sampah sembarangan di sepanjang pinggir tol Jor Bekasi, Jawa Barat, hingga Senin siang, petugas UPTD Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Bekasi Barat terus patroli di sepanjang pinggir tol. Untuk memberikan efek jera kepada warga yang tertangkap tangan, petugas langsung menindak tegas dan membawa KTP ke 3 warga dengan membuat pernyataan agar tidak membuang sampah sembarangan. Sementara itu, pasca viral lautan sampah di lahan kosong milik perusahaan swasta yang berada persis di samping tol Jor ini, petugas masih mengangkut sampah dengan cara manual. Kalau yang manual, kita ada mobil-mobil kecil ya. Mobil kecil yang WRC kita dorong ke sini. Cuman namanya manual kan dibandingkan dengan volume sampah yang ada itu sangat banyak. Ini kalau diperkirakan aja bisa 1000 rit ton itu ya, 1000 rit mobil dump truk yang besar untuk dibuang ke TPA. Nah, kalau dibayangkan 1000 rit dengan yang dikerjakan secara manual, saya kira itu kan udah nggak mungkin lah. Makanya kita tetap mempergunakan bantuan alat berat yang sangat banyak. Kondisi jalan yang sulit dilalui kendaraan berat dan truk pengangkut sampah membuat petugas kesulitan dan terpaksa mengangkut dengan kendaraan bak kecil. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ketersediaan lahan pemakaman bagi jenazah pasien COVID-19 semakin menipis. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.